Halo sobat-sobat YouTube APT Ronald, kembali lagi bersama dengan saya Apoteker Ronald. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas permasalahan pada anak, yaitu yang akhir-akhir ini sangat sering terjadi ya. Bahkan bukan pada anak-anak saja, terhadap orang tua juga banyak terjadi ya. Pada saat anak kita mengalami influenza, itu biasanya kita akan panik atau misalnya was-was lah, takut terjadi sesuatu pada anak kita ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan suatu penjelasan bagaimana tips pintarnya kita memilih obat influenza pada anak-anak ya. Karena apa? Influenza pada anak-anak itu biasanya dapat menimbulkan gejala seperti hidung tersumbat, pilek, bersin-bersin, batuk, bahkan sangat sering disertai oleh demam ya. Nah, kebanyakan kita dari orang tua akan memilih satu obat dengan efek indikasi yang banyak ya, yang langsung gabung. Misalnya dia demam, batuk, flu, seperti itu biasanya ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan tips memilih obat influenza yang aman untuk anak kalian ya. Nah, pada anak-anak biasanya demam itu pada influenza itu biasanya lebih cepat lebih cepat hilangnya dibanding pilek sama batuknya. Nah, pada satu obat, katakanlah misalnya obat A ya, obat A. Saya nggak usah menyebutkan merek. Misalnya obat A dengan kandungan atau efek indikasinya itu dapat meredakan influenza pada anak, demam, batuk, pilek ya, itu langsung 3. Nah, sedangkan obat B dia hanya obat demam, dan obat C obat pilek, dan obat D itu obat batuk. Nah, sekarang pertanyaan saya, ibu lebih memilih yang mana? Apakah yang satu-satu atau yang langsung gabung dalam satu obat? Tentunya ibu berpikir pasti satu obat gabung. Nah, di sini saya sarankan tidak usah memakai obat yang dengan efek indikasinya banyak ya dalam satu obat. Maksudnya dia mempunyai efek indikasi banyak, tetapi kandungan obatnya juga banyak. Misalnya dia demam, batuk, pilek, dalam satu kandungan obat itu. Di situ ada paracetamol, di situ ada anti alerginya, di situ ada anti batuknya, ya. Nah, di situ satu digabung jadi satu obat, gitu, satu sediaan obat. Nah ya, kenapa saya tidak menyarankan kepada ibu-ibu untuk menggunakan yang satu sediaan mempunyai berbagai macam sediaan obat di dalamnya ya, yang terkandung di dalamnya. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya katakan, biasanya anak-anak itu demamnya itu lebih duluan hilang ya, lebih duluan sembuh demamnya. Tetapi batuk flu-nya agak lambat sembuhnya. Efek dari si paracetamol ini itu adalah meningkatkan ambang batas suhu tubuh normal pada tubuh kita ya. Dia bukan sebagai penurun demam, perlu diingat ya, bukan penurun demam, tetapi meningkatkan ambang batas suhu normal pada tubuh kita ya. Nah, paracetamol ini yang bereaksi itu adalah metabolitnya, yang dapat memberikan efek itu adalah metabolit dari paracetamol ya. Paracetamol ini metabolitnya itu merupakan napki ya, napki. Nah, napki ini efek sampingnya dapat merusak hati. Jadi, kenapa tadi saya tidak menyarankan? Kenapa? Karena kalau misalnya demamnya sudah reda, batuknya berkelanjutan sama pileknya berkelanjutan, tentunya ibu akan menyodorkan obat itu terus yang mempunyai kandungan paracetamol. Sedangkan paracetamolnya sendiri tidak dibutuhkan lagi. Nah, di situ sudah paham ya Bu ya? Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.